Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Angelo Penli. Pada saat hari ini saya akan membawa sebuah renungan yang berjudul bertahan dalam ketidakpastian. Kita tahu pada saat hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak pasti gitu teman-teman, saudara-saudariku, di mana masa-masa ketidakpastian ini kita mengalami sebuah wabah yang membuat kita berpikir kapan ini akan berakhir, kapan kita bisa bekerja seperti biasanya, kapan kita bisa berkumpul seperti biasanya, kapan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Hari ini mengingatkan saya pada sebuah firman Tuhan, yaitu di Roma, di mana jemaat-jemaat mula-mula di Roma mengalami sebuah ketidakpastian juga seperti yang kita alami pada saat hari ini. Walaupun konteksnya sedikit berbeda, tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan hampir sedikit sama dengan apa yang kita alami. Jemaat mula-mula di Roma juga mengalami ketidakpastian, di mana mereka mengalami tekanan baik dari pihak Romawi, baik pihak Yahudi, karena status mereka. Terlebih juga jemaat mula-mula di sana, teman-teman, itu mengalami yang namanya perpecahan di dalam jemaatnya sendiri. Gitu. Jadi pada saat hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami. Kita mengalami yang namanya ketidakpastian baik dalam segi ekonomi, baik segi kesehatan, baik juga dalam segi keagamaan kita. Kita mengalami konflik dengan agama-agama sekitar kita. Bahkan konflik ini juga tidak terjadi antara agama lain, tetapi antara kita sendiri pun saling bertentangan satu dengan lainnya. Nah, bagaimana kita pada saat hari ini bertahan dalam ketidakpastian ini, teman-teman? Itu kita akan baca dalam Roma 12 ayat 11 dan ke-12. Saya akan bacakan di sini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, bagaimana kita pada saat hari ini bertahan dalam ketidakpastian? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti kita harus giat. Giat dalam artian bahwa kita mencari Tuhan setiap waktu. Baik itu kita membangun relasi kita kepada Tuhan, baik itu kita melakukannya dalam doa kita, dalam renungan firman Tuhan kita, dan sebagainya. Tetap giat mencari Tuhan. Tetap giat mencari Tuhan. Yang kedua adalah biarlah rohmu nyala-nyala. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Di sini kita bisa artikan bahwa kita harus bersemangat. Jangan lesu, jangan loyo. Tetap energik. Dalam situasi yang tidak kepastian ini kita tetap bersemangat, kita tetap energik. Yang ketiga adalah tetap layanilah Tuhan. Tetap layani Tuhan di sini, di mana melayani Tuhan bukan berbicara kita harus melayani di atas mimbar, tetapi melayani Tuhan itu banyak fungsinya, banyak versinya. Terutama yang bagi kita anak-anak muda gitu ya. Melayani Tuhan adalah menjadi teladan dalam keluarga kita. Kita bisa memberikan contoh yang baik, kita bisa melakukan hal yang baik, memberikan dampak yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan yang nyata, menjadi dampak yang baik bagi sekitar kita. Yang keempat, bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam ketidakpastian ini kita perlu namanya bersukacita. Walaupun kita mengalami yang namanya ketidakpastian, tetapi Tuhan mengatakan tetap bersukacita dalam ketidakpastian ini. Dan yang selanjutnya nomor 5 adalah sabarlah dalam kesesakan. Kita tahu dalam situasi yang seperti ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita yakin percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang dapat melakukan segala sesuatu. Jadi teman-teman, marilah kita bersabar sampai Tuhan menolong kita pada saat hari ini. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Walaupun pada saat hari ini kita mengalami sesuatu yang ketidakpastian, keadaan-keadaan yang tidak tentu, tetapi yakin percayalah, tetap kita bertekun kepada Tuhan, kita cari Tuhan, tetap berdoa, berharap penuh kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan bagi kita pada saat hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap senantiasa mencari Tuhan dalam ketidakpastian ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap setia di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.